Bab 1171 Pertempuran Hidup dan Mati. Apa, anak perempuan Sekte Ascension Sekte Bai Ruochen? Mungkinkah gadis cantik seperti peri yang dikabarkan itu, dengan usianya yang masih muda, sudah menjadi peringkat 5 Martial King, gadis jenius itu? Setelah mendengar apa yang Long Chenyi katakan, kerumunan di sekitarnya terkejut sekali lagi. Namun, mereka akhirnya mengerti mengapa Long Chenyi akan datang untuk menonton ketika divisi Asura menantang divisi Harimau Naga. Serta mengapa ia akan mengerahkan pasukan sebesar itu untuk mencegah divisi Orion dari menantang divisi Asura. Ternyata bukan hanya divisi Tiger Dragon yang memiliki dukungan dari divisi Orion, divisi Asura juga memiliki dukungan dari divisi Ascension. Long Chenyi, kamu benar-benar terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun dari divisi Orion kami yang dapat merawat kamu, bahwa kami semua takut kepada kamu? Namun, siapa yang akan berpikir bahwa pada saat ini, suara lain terdengar? Memalingkan pandangan mereka ke arah suara itu, kerumunan itu terkejut sekali lagi. Itu karena sesosok muncul. Meskipun orang ini datang sendirian, dia mengenakan ban lengan divisi penyelidikan surga. Heaven Inquiring Division, itu adalah organisasi kekuatan cabang terkuat di Gunung Qianwood. Melihat pendatang baru, ekspresi Lei Yao berubah. Dengan sikap yang sangat ramah, dia bertanya, "Saudara junior Yuan King, mengapa kamu di sini?" Itu karena orang yang telah tiba adalah Yuan King. Yuan King, dia jenius dari biara Orion, Yuan King. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Lei Yao, ekspresi kerumunan di sekitarnya semua sangat berubah. Tatapan yang mereka lihat ke Yuan King sekarang penuh dengan keheranan. Lagi pula, nama Yuan King sudah menyebar ke seluruh Gunung Qianwood. Semua orang tahu bahwa Yuan King adalah karakter tingkat iblis yang sangat kuat, keberadaan yang bahkan mungkin dapat mewarisi posisi kepala sekolah Qianwood Mountain. Seorang jenius super dengan potensi tak terbatas. Saudara senior Lei, meskipun aku, Yuan King, telah bergabung dengan divisi penyelidikan surga, aku masih seorang murid dari biara Orion. Agar ada seseorang yang berani mengacaukan biara Orion kami, aku, Yuan King, secara alami tidak dapat duduk dan menonton tanpa melakukan apa-apa. Hari ini, kami sesama saudara bela diri akan bertarung berdampingan, dan memungkinkan semua orang untuk melihat konsekuensi apa yang akan mereka hadapi jika mereka menjadi musuh biara Orion kami. Kata Yuan King dengan serius. Haha, baiklah. Saudara junior Yuan King benar-benar murid yang setia. Karena ini masalahnya, hari ini kita akan bertempur dengan isi hati kita. Divisi Asura ini adalah sesuatu yang aku akan ratakan. Jika ada dewa yang menghalangi jalan, kita akan membunuh dewa. Jika ada Buddha yang menghalangi jalan, kita akan membunuh Buddha. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Yuan King, kepercayaan diri Lei Yao juga melonjak. Setelah semua, berdiri di belakang Yuan King adalah divisi penyelidik surga. Jika sesuatu terjadi pada Yuan King, divisi penyelidik surga pasti tidak akan membiarkan masalah ini bertahan. Meskipun divisi kenaikan memang sangat kuat, Lei Yao tahu betul bahwa divisi kenaikan tidak akan bisa menandingi melawan divisi penyelidikan surga. Bagaimanapun, divisi penyelidikan surga tidak hanya dikenal sebagai yang terkuat, itu benar-benar yang terkuat. Dengan demikian, hanya dengan membayangkan bahwa divisi penyelidikan surga mungkin mendukung mereka, Lei Yao benar-benar dipenuhi dengan kepercayaan diri. Long Chenyi, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan kakak seniorku Lei? Terlepas dari hubungan macam apa yang dimiliki divisi kenaikan kamu dengan divisi Asura. Jika kamu berani menghalangi jalan kami tidak akan keberatan melawan divisi kenaikan kamu. Aku akan bertanya kepada kamu sekarang, apakah kamu berencana untuk ikut campur dalam masalah ini atau tidak? Yuan King memandang Long Chenyi dan berbicara dengan sikap yang sangat keji. Dia yang kekuatannya jauh lebih rendah daripada Long Chenyi tidak menganggap Long Chenyi ada di matanya sama sekali. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yuan King itu telah datang juga. Dia tidak hanya seorang jenius dengan potensi tak terbatas, dia juga seseorang yang sangat dipikirkan oleh divisi penyelidik surga. Kita tidak bisa melukainya. Setelah melihat kedatangan Yuan King, Long Chenfu menjadi malu-malu dan mulai dengan diam-diam mencoba mendesak kakak lelakinya untuk mundur tentang masalah ini. Kepala, apa yang dikatakan Chenfu masuk akal. Yuan King itu bukan individu biasa. Jika kita ingin menyakitinya, maka divisi penyelidik surga tidak akan duduk dan menonton tanpa melakukan apa-apa. Kami tidak mampu memprovokasi divisi penyelidikan surga. Pada saat yang sama, kepala kedua divisi Ascension, Meng Zhensuo, juga mendesaknya melalui transmisi suara ke Long Chenyi. Ini, setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh mereka berdua, Long Chenyi memasuki dilema. Sejenak, dia tidak tahu bagaimana menjawab Yuan King.
Setelah melihat bahwa kulit Long Chenyi telah berubah dari hanya satu kata darinya, Yuan King mendengus dingin dan menunjukkan senyum puas. Luar biasa. Seperti yang diharapkan dari Yuan King, karakter tingkat iblis yang berhasil memicu jarum abadi era kuno dan mendapatkan bendera komandan. Bahkan Long Chenyi takut padanya. Cara mengesankan yang ia perlihatkan ini benar-benar luar biasa. Adegan ini adalah sesuatu yang dilihat banyak orang. Moral divisi Ascension turun drastis, sedangkan moral divisi Orion melonjak sangat tinggi. Kerumunan di sekitarnya mulai merasa bahwa Yuan King memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau tidak, mustahil bagi Long Chenyi untuk ragu seperti ini. Saudara senior Long, Chu Feng menghargai kebaikanmu. Namun, karena hal ini terjadi karena aku, maka tolong izinkan aku untuk menanganinya sendiri. Tepat pada saat Long Chenyi memasuki dilema, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari aula istana divisi Asura. Mengikuti suara itu, sesosok makhluk meledak keluar dan tiba di langit. Orang ini tidak lain adalah Chu Feng. Pangkat 2 Martial King, mungkinkah dia adalah kepala divisi Asura, karakter tingkat iblis dari hutan Qianwood Selatan, Chu Feng? Setelah melihat kedatangan Chu Feng, semua orang mulai menebak identitasnya. Meskipun lonjakan ketenaran Chu Feng yang tiba-tiba menyebabkan beberapa orang merasa bahwa dia terlalu sombong, tindakannya tetap membuat banyak orang kagum. Kamu adalah kepala divisi Asura, Chu Feng? Tanya Lei Yao dengan ekspresi marah. Jika kamu tidak tahu siapa aku, kamu bisa meminta yang itu di sebelahmu. Aku yakin dia tahu siapa aku. Chu Feng dengan tenang tersenyum dan memandang Yuan King di samping Lei Yao. Namun, tatapan yang dengannya dia memandang Yuan King adalah salah satu provokasi. Chu Feng, kamu akan mati hari ini. Ketika dia melihat Chu Feng, Yuan King teringat adegan dirinya dikritik oleh tetua Wei di Mission Plaza. Kemarahan di hatinya segera meletus seperti gunung berapi yang meledak. Dia benar-benar ingin memotong Chu Feng menjadi 10.000 keping untuk menenangkan kebencian yang dia rasakan saat ini. Yoh, pasti akan mati. Mungkinkah kamu tidak datang ke sini untuk menantang divisi Asura aku, tetapi malah datang ke sini untuk membunuh aku? Untuk membunuh sesama murid tanpa alasan atau alasan, Yuan King, kamu benar-benar sombong dan tidak memedulikan aturan. Apakah para tetua tahu tentang seberapa sombong dan mengabaikan aturan kamu? Chu Feng mengejek. Kamu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Yuan King sangat marah sehingga dia mulai menggertakkan giginya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa hampir setiap saat dia bertemu Chu Feng, dia akan ditempatkan dalam posisi yang memalukan dan menjadi benar-benar marah olehnya. Chu Feng, jangan gunakan lidahmu untuk mengucapkan kata-kata demi keuntunganmu. Meskipun kami tidak akan membunuhmu, apa yang telah kamu lakukan adalah sangat tidak masuk akal. Sebagai sesama murid, kamu sebenarnya ingin membasmi divisi Harimau Naga sepenuhnya. Hari ini, jika kamu tidak memberi kami respons yang menyenangkan, kami pasti tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Melihat bahwa Yuan King berada di pihak yang kalah dalam pertempuran kata-kata, Lei Yao buru-buru berbicara untuk menyelamatkannya. Lei Yao, berdasarkan apa yang kamu katakan, kamu datang ke sini hari ini untuk membela divisi Tiger? Tanya Chu Feng. Jadi bagaimana kalau aku? Lei Yao dengan tenang mengakuinya dengan nada tidak menempatkan Chu Feng di matanya sama sekali. Chu Feng tertawa ringan. Dia kemudian berkata, tidak ada apa-apa di sana, aku hanya ingin memberitahu kamu bahwa jika kamu ingin membela seseorang, kamu harus terlebih dahulu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Apakah kamu memiliki kemampuan ini? Aku bertanya-tanya. Jika aku tidak memiliki kemampuan ini, aku tidak akan datang ke sini. Chu Feng, jika kamu mengakui kesalahanmu sekarang, aku bisa melepaskanmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam, kata Lei Yao dengan marah. Sangat baik. Karena kamu ini tulus, dan juga bersedia untuk membela divisi Harimau Naga tanpa memperhatikan kehidupan kamu sendiri, aku akan memberi kamu kesempatan ini. Dalam waktu 3 hari, di kolam abadi era Gunung Qianwood, aku, Chu Feng, rela bertarung denganmu, Lei Yao, sampai mati. Apakah kamu berani menerima? Tanya Chu Feng. Apa? Pertarungan sampai mati? Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, belum lagi Lei Yao, ekspresi hampir semua orang yang hadir berubah sangat. Mereka benar-benar terkejut dengan apa yang diusulkan Chu Feng. Bab 1172 jatuh menjadi jebakan. Perkelahian sampai mati. Apa yang diperebutkan sampai mati? Itu adalah pertarungan dengan hidup seseorang sebagai taruhannya. Namun, pertarungan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa semudah yang diinginkan seseorang. Kalau tidak, apakah itu tidak akan terjadi sehingga jika seorang murid Gunung Qianwood tidak menyukai murid lain, maka ia dapat menggunakan dalih pertarungan sampai mati untuk membunuh murid yang lain?
Dalam hal itu, apakah perkelahian sampai mati bahkan sesuatu yang ada dan diizinkan di Gunung Cianwood? Keduanya ada dan diizinkan. Hanya, situasinya sangat istimewa. Bukan karena tidak pernah ada murid yang bertarung sampai mati di Gunung Cianwood. Hanya, mereka hanya bisa melakukan perkelahian sampai mati setelah mendapatkan persetujuan dari para tetua. Dan keduanya harus secara sukarela menyetujui kondisi hidup dan perjanjian kematian sebelum dapat melakukan pertarungan sampai mati di hadapan para tetua. Namun, apa yang harus dilakukan seseorang untuk membuat tetua setuju untuk bertarung sampai mati? Seseorang harus memiliki kebencian yang sangat besar terhadap musuh seseorang. Kalau tidak, tidak ada tetua akan setuju untuk mengawasi pertarungan sampai mati. Bagaimanapun, tetua yang setuju untuk mengarahkan pertarungan sampai mati akan bertanggung jawab. Namun, pada saat ini, apa yang dipikirkan kerumunan bukanlah kerumitan yang diperlukan bagi seseorang untuk melakukan pertarungan sampai mati di Gunung Cianwood. Sebaliknya, mereka terkejut oleh fakta bahwa Chu Feng sebenarnya menantang Lei Yao untuk bertarung sampai mati. Siapa Lei Yao? Dia adalah peringkat 6 Martial King, kepala divisi Orion, seorang jenius terkenal di Gunung Cianwood. Terlepas dari seberapa banyak karakter tingkat iblis Chu Feng mungkin, dia masih hanya peringkat 2 Martial King. Bahkan jika Chu Feng memiliki kekuatan bela diri yang menantang surga, pasti tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan bagi Lei Yao. Baginya untuk menantang Lei Yao untuk bertarung sampai mati, bukankah ini setara dengan dia merayu kematian? Haha, pertarungan sampai mati. Chu Feng, aku pikir kamu adalah orang yang cerdas. Siapa yang mengira kamu sebodoh ini? Pertarungan sampai mati, untuk membicarakannya dengan cara yang baik, itu akan menjadi pertarungan untuk menentukan apakah seseorang hidup atau mati. Namun, terus terang saja, bagi dua orang akan saling membantai satu sama lain. Sementara Gunung Cianwood mengizinkan perkelahian sampai mati, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan kemauan biasa. Kami berdua tidak memiliki kebencian yang sangat besar satu sama lain, tidak mungkin bagi kami untuk melakukan pertarungan sampai mati, Lei Yao berbicara dengan nada mengejek. Tatapan yang dengannya dia memandang Chu Feng adalah salah satu dari seseorang yang melihat orang bodoh-bodoh. Itu bukan sesuatu yang harus kamu putuskan, tetapi sebaliknya sesuatu untuk aku putuskan. Namun, tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Mengikuti suara itu, sesosok muncul di depan orang banyak. Itu adalah seorang wanita tua. Pada saat yang sama, dia juga seorang tetua dari Gunung Cianwood. Adapun tetua ini, dia adalah seseorang yang dikenal banyak orang. Itu karena dia memiliki kekuatan yang kuat. Meskipun dia bukan tetua manajemen, dia masih bisa dianggap sebagai eksistensi teratas di wilayah inti. Adapun siapa dia adalah tetua dari Sekte Ascension, wanita tua yang sama yang telah menegur Long Chenfu hari itu, Tetua Xie. Tetua Xie. Begitu Tetua Xie muncul, ekspresi banyak orang yang hadir berubah. Itu karena Tetua Xie ini memang sangat kuat. Pertarungan sampai mati membutuhkan persetujuan bersama. Selama kalian berdua bersedia menyetujuinya, dan menandatangani perjanjian hidup dan mati, aku bersedia untuk memimpin pertarungan ini sampai mati. Setelah Tetua Xie muncul, dia tidak membuang waktu untuk mengucapkan kata-kata yang berlebihan, dan langsung ke intinya. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Tetua Xie, ekspresi dari kerumunan itu semakin berubah. Meskipun Tetua Xie paling pasti memiliki kualifikasi untuk mengarahkan pertarungan sampai mati. Mereka tahu betul bahwa pertarungan sampai mati bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan persetujuan bersama. Itu juga membutuhkan kebencian yang mendalam dari kedua pihak untuk setiap pihak. Adapun Chu Feng dan Lei Yao, meskipun mereka tampaknya antagonis, kebencian di antara mereka pasti belum mencapai tingkat untuk bertarung sampai mati. Namun, karena Tetua Xie sudah berbicara, pasti ada makna di baliknya. Dengan demikian, semua orang berhasil menebak bahwa Tetua Xie harus diminta oleh Chu Feng untuk membela dirinya. Sebenarnya, itulah kebenarannya. Chu Feng sudah mengantisipasi peristiwa hari ini. Jadi, dia sudah melakukan semua persiapan. Meskipun tantangan untuk bertarung sampai mati mungkin tampak tiba-tiba dan bodoh, dia tahu bahwa dia pasti akan mampu mewujudkannya. Chu Feng, ternyata aku telah meremehkanmu. Kamu sebenarnya mengundang Tetua Xie untuk membela kamu. Pada saat ini, Lei Yao mengerti apa yang telah terjadi. Namun, dia tidak merasakan tekanan apapun. Sebaliknya, dia tertawa mengejek, dan kemudian memandang ke arah Tetua Xie.
Tetua Xie, bagi kamu untuk mengarahkan pertarungan ini ke kematian pasti tidak membantu Chu Feng. Sebaliknya, kamu hanya merugikannya. Tiba-tiba, Chu Feng berkata, ada apa dengan semua sampah yang kamu bicarakan? Aku hanya meminta satu jawaban dari kamu, apakah kamu berani menerima pertarungan atau tidak? Apa, tidak berani? Beri aku alasan dan katakan mengapa aku tidak berani menerimanya. Chu Feng, aku mempertimbangkan bahwa kamu adalah sesama murid, dan pada awalnya tidak ingin membuat masalah menjadi begitu ekstrim, tanpa ruang untuk pertimbangan. Namun, tidak pernah aku bayangkan bahwa kamu tidak akan tahu bagaimana membedakan yang baik dari yang buruk, dan benar-benar mengundang Tetua Xie untuk membantu kamu. Dan bahkan meminta pertengkaran sampai mati bersama aku. Karena kamu sangat kurang ajar, maka jangan salahkan aku karena aku sendiri yang kejam. Aku menerima tantangan kamu ini. Namun, karena aku sudah menyetujuinya, maka aku akan melakukan hal-hal sesuai aturan. Pada hari pertarungan, aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu, dan pasti akan mengambil hidup kecilmu. Diprovokasi oleh Chu Feng berulang kali sebelum kerumunan menyebabkan Lei Yao marah dan secara terbuka menerima tantangan dari Chu Feng. Karena kedua belah pihak bersedia, maka aku secara pribadi akan mengarahkan pertarungan ini ke kematian dalam waktu 3 hari di kolam abadi era kuno. Setelah Tetua Xie mengatakan kata-kata itu, sosoknya bergerak dan dia menghilang. Sungguh, dia tiba dengan tergesa-gesa dan pergi dengan tergesa-gesa. Chu Feng, dalam waktu 3 hari, aku akan mengambil hidup kecilmu. Adapun itu akan menjadi konsekuensi dari tindakanmu sendiri. Setelah Lei Yao meninggalkan kata-kata itu, dia berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, pasukan divisi Orion yang dia komando juga mengikutinya dan pergi. Chu Feng, aku harus mengatakan bahwa aku benar-benar mengagumi keberanianmu. Pada saat ini, Yuan King tidak pergi. Sebaliknya, dia menatap Chu Feng dengan penampilan mengejek. Kamu sudah mengagumi aku hanya dengan ini, aku akan membuatmu lebih mengagumiku. Ingatlah untuk benar-benar muncul dalam waktu 3 hari. Chu Feng menatap Yuan King dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Senyumnya sepertinya mengandung sesuatu yang eksentrik di dalamnya. Yakinlah, aku pasti akan muncul, karena aku ingin melihat bagaimana kamu akan dibunuh oleh kakak seniorku Lei. Setelah Yuan King meninggalkan kata-kata ini dengan sengit, dia juga berbalik dan pergi. Ketika dia melihat bagian belakang Yuan King dan pasukan divisi Orion yang berangkat, sebuah busur ke atas yang sulit dideteksi muncul di sudut bibir Chu Feng. Adapun busur ke atas ini, makna di baliknya adalah sesuatu yang hanya Chu Feng yang tahu. Saudara junior Chu Feng, kamu benar-benar terlalu impulsif. Bahkan jika kamu dan Lei Yao ini benar-benar memiliki keluhan, seharusnya tidak perlu bagi kamu untuk bertindak sejauh itu, bukan? Aku tahu bahwa kamu memiliki bakat luar biasa dan kekuatan bela diri yang menentang surga. Tetapi Lei Yao juga bukan karakter biasa, dia bukan Martial King peringkat 6 biasa. Long Chenyi dan yang lainnya berjalan mendekati Chu Feng dan mulai dengan sungguh-sungguh menasihatinya dengan ekspresi kebingungan. Itu benar, kakak junior Chu Feng, kamu benar-benar terlalu impulsif. Lei Yao adalah kepala divisi Orion, jenius terkuat saat ini di biara Orion. Pada saat ini, Wang Wei, Fang Tuohai dan yang lainnya juga muncul. Lansia, mungkinkah kamu semua benar-benar berpikir bahwa aku melakukan ini hanya dengan dorongan hati? Anehnya, Chu Feng mengajukan pertanyaan pada kerumunan yang khawatir. Setelah mereka melihat senyum di wajah Chu Feng, kerumunan semua tertegun. Ekspresi terkejut dan heran mereka menjadi sedikit lebih intens. Penampilan Tetua Xie jelas bukan suatu kebetulan. Jelas bahwa Chu Feng telah mengundangnya. Untuk Chu Feng telah mengundang Tetua Xie sebelumnya, ini berarti bahwa dia telah merencanakan ini. Jadi, bagaimana itu bisa dilakukan atas dorongan hati? Itu bukan dorongan hati, tetapi sebaliknya adalah rencana yang telah ia rencanakan untuk waktu yang lama. Lalu, apa sebenarnya yang direncanakan Chu Feng lakukan? Long Chenyi dan yang lainnya semua bingung. Aku tahu bahwa kalian semua mengkhawatirkan aku. Namun, jangan khawatir. Aku, Chu Feng, tidak pasti bukan seseorang yang akan merasa bahwa hidup itu membosankan dan akan secara sukarela membuang hidup aku, kata Chu Feng sambil tersenyum. Pada saat ini, tidak ada yang mencoba mengatakan apapun kepada Chu Feng lagi. Itu karena senyum yang ditampilkan Chu Feng penuh dengan keyakinan. Meskipun mereka merasa bahwa kemungkinan Chu Feng menang melawan Lei Yao sangat rendah, mereka, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, benar-benar merasa pada saat ini bahwa Lei Yao telah jatuh ke dalam perangkap Chu Feng, perangkap yang telah dia rencanakan untuk waktu yang lama. Bab 1173 Hawa sebelum pertempuran. Kolam abadi zaman kuno pada awalnya adalah wilayah dari peri kuno. Namun, karena keterlibatan King Xuantian,
elf era kuno akhirnya harus berbagi kolam abadi era kuno dengan manusia. Selain itu, sebagian dari pon abadi immortal era kuno berakhir di tangan kekuatan manusia terkuat. Adapun Gunung Cianwood, itu adalah salah satu kekuatan yang memperoleh kolam abadi. Kolam abadi era kuno di Gunung Cianwood tidak berada di wilayah terluar, wilayah bagian dalam, atau wilayah inti. Sebagai gantinya, itu terletak di daerah terpencil di Gunung Cianwood. Alasan mengapa tempat ini terpencil adalah karena 10.000 tahun yang lalu, tempat ini bukan bagian dari wilayah Gunung Cianwood. Sebaliknya, pemilik lokasi ini adalah peri kuno. Hanya setelah elf zaman kuno telah meninggalkan tempat ini adalah Gunung Cianwood mampu mendapatkan kendali penuh atas Gunung Cianwood yang luas dan tak terbatas ini. Kolam abadi zaman kuno ini buka sepanjang tahun. Namun, tidak semua murid dapat menggunakannya kapan saja mereka mau. Selain beberapa murid khusus, murid biasa harus membayar poin prestasi untuk memasuki kolam abadi era kuno dan mengalami kekuatan luar biasa di dalamnya. Namun, karena fakta bahwa poin pencapaian yang diperlukan untuk memasuki kolam abadi era kuno sangat banyak, dan tidak pasti bahwa orang biasa akan dapat memperoleh sejumlah besar manfaat dari memasukinya, mayoritas murid hanya akan datang ke kolam abadi era kuno selama saat mereka akan menerobos. Sehingga mereka bisa mendapatkan pemahaman, memungkinkan mereka untuk menerobos lebih cepat. Jadi, meskipun kolam abadi era kuno adalah tanah suci untuk penanaman, tidak ada banyak orang yang datang ke sana setiap hari. Namun, pada hari ini, bagian luar kolam abadi era kuno ini benar-benar penuh dengan orang. Figur menutupi langit dan tanah. Perkiraan awal akan menyebutkan jumlah mereka setidaknya beberapa ratus ribu. Selain itu, selain para murid, ada banyak tetua dari daerah inti juga. Adapun alasan mengapa tempat ini mampu menarik semua orang untuk datang hari ini, itu karena Chu Feng dan Lei Yao telah memutuskan untuk bertarung sampai mati 3 hari yang lalu. Dalam 3 hari berikutnya, berita tentang apa yang terjadi antara Chu Feng dan Lei Yao telah menyebar ke seluruh Gunung Cianwood seperti api. Bukan hanya wilayah inti yang tahu tentang ini, banyak orang dari wilayah dalam dan luar yang tahu tentang masalah ini juga. Orang bisa tahu seberapa besar masalah ini menjadi hanya dari jumlah orang yang berkumpul di luar kolam abadi era kuno. Aku tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang dari divisi hutan 3 Cianwood akan datang juga. Aku rasa mereka datang untuk melihat apakah Chu Feng dari hutan Cianwood Selatan ini adalah jenius atau sampah, kata Meng Zhensuo dengan suara rendah ketika dia melihat sekelompok orang yang jauh. Jumlah orang dalam kelompok itu jauh lebih besar daripada kelompok divisi kenaikan mereka. Itu karena itu adalah divisi hutan 3 Cianwood, yang telah dibentuk oleh para murid hutan Cianwood Timur, Barat dan Utara. Chu Feng secara alami jenius. Kalau tidak mungkin baginya untuk menamparkan kepala divisi naga harimau tanpa daya dengan satu serangan telapak tangan. Adapun divisi 3 hutan Cianwood, jika mereka ingin tahu apakah rumor tentang Chu Feng nyata atau tidak, mereka bisa mengetahuinya dengan sangat mudah. Tidak perlu bagi mereka untuk mengumpulkan kekuatan sebesar itu. Sebenarnya, bahkan Wang Haosuan telah datang. Itu berarti bahwa Chu Feng sudah menarik perhatian mereka, fokus mereka, kata Long Chenyi dengan senyum di wajahnya. Adapun tatapannya, itu tertuju pada sosok yang memimpin orang-orang dari divisi 3 hutan Cianwood. Adapun pria itu, selain memiliki usia yang sedikit lebih tua dari Long Chenyi, penampilan dan auranya secara keseluruhan tampak sangat mirip dengan Long Chenyi. Bahkan budidayanya sama dengan Long Chenyi, peringkat 6 Martial King. Dia adalah kepala divisi 3 hutan Cianwood, murid terkuat di antara para jenius baru-baru ini di hutan Cianwood Timur, Barat dan Utara, Wang Haosuan. Dalam hal reputasi, ketenaran Wang Haosuan ini jauh lebih besar daripada Long Chenyi. Dapat dikatakan bahwa dia adalah murid terkuat dari 5 kekuatan anak perusahaan kelas 1. Itu karena Wang Haosuan pernah menduduki peringkat ke-9 di daftar suksesi Cianwood. Sayangnya, ia hanya tinggal di daftar suksesi Cianwood selama 1 tahun sebelum dikalahkan oleh seorang murid bernama Wang Jingzi, yang telah bergabung dari wilayah dalam. Namun, tetap bahwa ia pernah berada di daftar suksesi Cianwood. Selain itu, banyak orang tahu bahwa setelah kekalahan Wang Haosuan sebelumnya, dia telah berlatih keras untuk mempersiapkan diri untuk menantang Wang Jingzi, yang telah mengalahkannya. Dan mengambil kembali peringkat ke-9 dalam daftar suksesi Cianwood yang sebelumnya dia pegang. Seolah-olah dia merasakan pandangan Long Chenyi, Wang Haosuan menoleh dan tersenyum lebar pada Long Chenyi. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya kembali ke tempat sebelumnya. Kakak, aku pernah mendengar bahwa Wang Haosuan telah mengeluarkan tantangan kepada Wang Jingzi. Namun, Wang Jingzi tidak ada di Gunung Cianwood sekarang. Aku curiga bahwa ketika dia kembali,
dia pasti akan menerima tantangan. Kedua pria ini bermarga Wang, di antara mereka yang menurut kamu akan menang? Tanya Long Chenfu. Wang Jingzi sangat kuat. Wang Haosuan juga sangat kuat. Dalam pertarungan di antara mereka saat itu, Wang Haosuan hanya kalah dengan slip sesaat. Dalam hal kekuatan keseluruhan, tidak ada perbedaan di antara mereka. Jadi, sangat sulit bagi aku untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang, kata Long Chenyi. Meskipun benar bahwa mereka sangat kuat, aku rasa, kakak, bahwa kamu bahkan lebih kuat dari mereka. Kakak, bagaimana menurut kamu tentang mengambil kesempatan ini untuk menyerang daftar suksesi Qianwood sendiri? Setelah pertempuran di antara mereka menentukan pemenang, kakak, bagaimana menurutmu tentang mengeluarkan tantangan bagi pemenang itu? Kata Long Chenfu dengan ekspresi menyeramkan. Dia ingin Long Chenyi mengambil keuntungan dari situasi di mana pemenang akan kelelahan oleh pertempuran. Kami datang ke sini hari ini untuk urusan Chu Feng. Semua yang lain bisa menunggu untuk dibahas nanti. Long Chenyi tersenyum ringan. Dia tidak mengatakan niatnya dengan jelas. Namun, dari tatapan yang dia lihat pada Wang Haosuan, dapat dilihat bahwa dia memiliki ambisi sendiri. Cepat, lihat, Lei Yao telah datang. Siapa orang di belakangnya? Dia benar-benar mengenakan ban lengan dari Heaven Inquiring Division. Mungkinkah itu karakter tingkat iblis yang dikabarkan Yuan King? Tiba-tiba, semakin banyak orang dari kerumunan mulai berteriak ketakutan. Hanya dalam waktu singkat, tatapan semua orang berbalik ke arah tertentu. Itu karena, pada saat ini, Lei Yao dan Yuan King telah tiba, memimpin orang-orang dari divisi Orion mereka. Susunan pertempuran itu sangat megah dan luar biasa agresif. Selanjutnya, setelah mereka muncul, Wang Haosuan sebenarnya mengambil inisiatif untuk memimpin pasukan dari 3 divisi hutan Qianwood untuk menyambut mereka. Selanjutnya, Wang Haosuan, yang lebih kuat dan memiliki reputasi yang lebih besar, sebenarnya mengobrol dengan Lei Yao dan Yuan King dengan senyum di wajahnya. Divisi 3 hutan Qianwood dan divisi Orion memperlihatkan hubungan yang sangat ramah, mirip dengan keluarga. Ini menyebabkan banyak orang terkejut. Lagi pula, di masa lalu, Divisi 3 hutan Qianwood telah memandang divisi Orion dengan sangat jijik. Namun, mereka yang bisa menjadi murid inti semuanya adalah orang yang luar biasa. Dalam waktu singkat, mereka semua berhasil menebak bahwa perubahan sikap dari divisi 3 hutan Qianwood pasti karena Yuan King. Bagaimanapun, ketenaran Yuan King benar-benar terlalu gemilang. Meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, bakatnya hanya bisa ditebak. Karena Yuan King, organisasi kekuasaan cabang yang berusaha berteman dengan divisi Orion, baik secara terbuka atau dalam bayang-bayang, berjumlah tidak hanya beberapa. Tidak akan pernah kuduga para tetua dari sekte kenaikan kita datang juga. Tentunya mereka semua datang untuk mendukung Chu Feng. Tepat ketika mayoritas perhatian orang-orang terfokus pada Lei Yao, Yuan King dan Wang Haosuan, tatapan Meng Zhensuo dilemparkan ke atas awan putih tanpa batas. Ada banyak tokoh tua di sana. Mereka semua adalah tetua dari sekte kenaikan mereka. Beberapa di antara mereka bahkan setengah ahli tingkat kaisar bela diri, keberadaan yang memiliki sejumlah prestise bahkan di wilayah inti. Tetua Xie, yang bertanggung jawab untuk mengawasi pertarungan ini sampai mati, juga di antara mereka. Bukan hanya para tetua inti dari divisi kenaikan kita yang telah tiba, para tetua inti dari biara Orion juga telah tiba. Long Chenyi mengalihkan pandangannya ke daerah awan. Ada banyak tokoh tua di tempat itu juga. Mereka semua adalah tetua di biara Orion. Setelah itu, Long Chenyi menghela nafas. Sayangnya, pertempuran ini tidak dapat ditentukan oleh siapa yang memiliki jumlah dukungan yang lebih besar. Itu harus ditentukan oleh Chu Feng dan Lei Yao sendiri. Kenapa Chu Feng masih tidak di sini? Mungkinkah dia takut? Long Chenfu bertanya. Itu tidak akan terjadi. Meskipun aku belum mengenal Chu Feng untuk waktu yang lama, aku tahu bahwa dia adalah orang yang akan melakukan apa yang dia katakan. Dia pasti akan muncul, kata Long Chenyi. Bab 1174 Penampilan Chu Feng. Kakak, mengapa aku terus merasa bahwa kamu sangat memikirkan Chu Feng? Kamu tidak mungkin berpikir bahwa Chu Feng benar-benar dapat mengalahkan Lei Yao, kan? Meskipun Lei Yao itu lebih rendah darimu, kakak, dia, bagaimanapun, jenius. Meskipun dia hanya peringkat 6 Martial King, peringkat 7 Martial Kings biasa tidak akan cocok untuknya. Adapun Chu Feng, meskipun dia juga jenius, dia hanya peringkat 2 Raja Bela Diri. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pasangan yang cocok untuk Lei Yao? Long Chenfu bertanya dengan bingung. Dia percaya bahwa Chu Feng pasti akan dikalahkan. Long Chenyi tidak secara langsung menanggapi pertanyaan Long Chenfu. Sebagai gantinya, dia menjadi pendiam untuk waktu yang lama sebelum berkata, Chenfu, tidak peduli seberapa banyak kamu tidak menyukai Chu Feng.
Aku masih harus mengingatkan kamu bahwa kamu tidak boleh meremehkan siapapun, dan terutama bukan Chu Feng. Setelah mendengar apa yang Long Chenyi katakan, Long Chenfu terdiam. Meskipun dia tidak menyukai Chu Feng dan ingin Chu Feng mati, dia, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, merasakan ketakutan yang tak terlukiskan terhadap Chu Feng. Pada saat ini, orang-orang dari semua pihak telah tiba. Ada murid dan tua-tua. Jumlah mereka sangat banyak sehingga mereka menutupi wilayah ruang ini sejauh mata memandang. Benar-benar pemandangan yang spektakuler. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa, di Cakrawala, lebih dari 1000 mil lebih tinggi dari awan, duduk sesosok tubuh. Ini adalah seorang pria tua dengan kepala rambut seperti benang perak. Adapun matanya yang sudah tua, mereka mengandung daya ledak. Dia sedang duduk di tempat di mana banyak orang harus dapat melihatnya. Namun, tidak satu pun dari orang-orang itu yang dapat melihatnya. Seolah-olah dia tidak pernah ada sejak awal. Menilai dari pakaiannya, orang bisa mengatakan bahwa tetua ini juga salah satu tetua Gunung Cianwood. Hanya, ada karakter senjata yang tertulis di bagian dada jubahnya. Orang tua, karena kamu benar-benar datang juga, mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Tiba-tiba, pria tua ini menoleh. Seperti panah yang tajam, pandangannya tertuju ke ruang kosong di belakangnya. Pada saat ini, riak muncul di ruang kosong di belakangnya. Perlahan-lahan, ruang mulai terdistorsi, dan segera, sesosok keluar dari ruang terdistorsi. Itu adalah lelaki tua lain. Selain itu, dia juga seorang tetua dari Gunung Cianwood. Itu karena dia mengenakan gaun para tetua Gunung Cianwood, dengan karakter obat tertulis di atasnya. Adapun orang ini, dia justru tetua manajemen dari Departemen Meramu Obat-obatan yang memuji Chu Feng dan Bai Ruochen di Mission Plaza, tetua Wei. Orang tua yang aneh. Aku tidak pernah membayangkan bahwa seseorang seperti kamu akan datang untuk menyaksikan kegembiraan di antara para murid. Setelah tetua Wei muncul, dia berbicara kepada pria tua dari Departemen Perbaikan Senjata dengan tersenyum. Namun, kata-katanya tampaknya memiliki niat tersembunyi. Yang tua ini tentu saja tidak akan peduli dengan masalah murid-murid lain. Namun, untuk bocah ini dengan nama Chu Feng, dia adalah seseorang yang secara pribadi kamu rekomendasikan kepada aku. Tidak banyak murid yang bisa mendapat pujian darimu. Jadi, aku secara alami tidak dapat menganggap Chu Feng ini sebagai murid biasa. Dan seperti yang terjadi begitu saja, aku tidak punya kegiatan lain hari ini, jadi aku memutuskan untuk datang dan melihat dengan tepat kemampuan macam apa yang dimiliki bocah itu. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa aku hanya akan mengetahui setelah datang ke sini bahwa orang yang ditantang bocah itu adalah Lei Yao. Ini hanya membawa kehancurannya sendiri. Dia tidak lebih dari orang bodoh, kata pria tua dari Departemen Perbaikan Senjata dengan ekspresi kecewa. Orang tua yang aneh, karena kamu percaya bahwa Chu Feng pasti akan kalah, mengapa tetap menonton? Mungkinkah kamu menyukai orang-orang di bawah ini dan ingin melihat bagaimana Chu Feng akan membayar harga untuk impulsifnya sendiri, ketidaktahuannya sendiri? Bagaimana dia akan dibunuh oleh Lei Yao? Tanya tetua Wei. Kecuali dia menyembunyikan kultivasinya, tidak mungkin bagi Martial King peringkat 2 untuk mengalahkan Martial King peringkat 6, apalagi Lei Yao. Yang memiliki kekuatan pertempuran yang bahkan melampaui peringkat 7 Martial Kings biasa. Aku merasa bahwa jika Chu Feng tidak menyembunyikan kultivasinya yang sebenarnya, dia pasti akan mati. Karena itu, aku ingin melihat apakah bocah ini telah menyamarkan dirinya menjadi babi sehingga ia bisa memakan seekor harimau, atau apakah ia benar-benar hanya sampah yang tidak peduli. Lagi pula, dia adalah anak laki-laki yang kamu rekomendasikan secara khusus kepadaku. Aku ingin melihat apakah kamu keliru kali ini. Ketika dia berbicara tentang masalah ini, lelaki tua dari Departemen Perbaikan Senjata ini menunjukkan senyum aneh. Fakta bahwa anak laki-laki itu Chu Feng mampu mengumpulkan banyak herbal obat cakrawala di Taman Obat Cakrawala dalam waktu sesingkat itu sudah cukup untuk menunjukkan seberapa kuat energi rohnya. Aku tidak memiliki keraguan sedikitpun tentang pencapaiannya dalam teknik roh dunia. Namun, untuk berbicara kebenaran, aku juga tidak bisa menjamin kemampuan bertarungnya. Namun, karena bahkan kamu, orang tua yang aneh, telah tertarik pada masalah ini, aku kemudian akan menempatkan taruhan aku pada Chu Feng hari ini. Orang tua yang aneh, bisakah kamu tertarik bertaruh dengan aku? Tetua Wei bertanya dengan senyum nakal. Kenapa aku tidak? Namun, karena kamu ingin berjudi, maka kami tidak mungkin menjadikannya tidak canggih seperti hanya berjudi pada hasil pertempuran. Itu karena aku sudah mengatakan bahwa aku tidak bisa memastikan bahwa Chu Feng ini belum menyembunyikan kultivasinya. Jika dia menyembunyikan kultivasinya yang sebenarnya, dan kultivasinya yang sejati adalah Martial King peringkat 6 alih-alih Martial King peringkat 2,
maka bahkan jika dia mengalahkan Lei Yao, itu masih alami. Jadi, karena kamu ingin bertaruh, maka aku akan bertaruh bahwa Chu Feng ini akan kalah jika dia tidak menyembunyikan budidayanya. Dan bahwa dia akan menang jika dia memilikinya, kata pria tua dari Departemen Perbaikan Senjata dengan senyum berbahaya. Kamu benar-benar rubah tua yang lihai. Dengan itu, bukankah aku tidak punya peluang untuk menang? Lupakan saja. Aku akan menemani kamu, dan bertaruh bahwa Chu Feng akan menang jika dia menyembunyikan kultivasinya dan akan menang bahkan jika dia tidak menyembunyikan kultivasinya, kata tetua Wei. Hah, baiklah. Sedangkan untuk taruhan, aku ingin 10 pelet obat yang kamu buat terakhir kali. Apa yang kamu mau dari aku? Silakan berbicara. Namun, nilai barang tersebut harus setara, kata lelaki tua dari Departemen Perbaikan Senjata. Jika kamu memenangkan pertaruhan ini, aku akan memberimu 10 obat pelet. Jika aku menang, maka aku tidak akan menginginkan apapun. Yang aku inginkan adalah untuk kamu, orang tua yang aneh, untuk tidak memperebutkan Chu Feng dengan aku. Kamu harus tahu bahwa aku menyebut Chu Feng terakhir kali dengan tepat karena aku ingin membawanya ke divisi pembuatan obat aku. Tiba-tiba, ekspresi tetua Wei berubah serius. Namun, tidak pernah aku bayangkan bahwa kamu, orang tua yang aneh, adalah orang yang tidak teliti, dan benar-benar akan memiliki ide untuk Chu Feng sendiri. Jangan mengira aku tidak tahu tujuan kamu datang ke sini. Sepertinya kamu paling mengerti aku. Namun, kamu tidak bisa menyalahkan aku. Meskipun dikatakan bahwa Gunung Qianwut memiliki jenius sebanyak yang dimiliki lalat, sangat sedikit di antara mereka yang memiliki pencapaian tinggi dalam teknik roh dunia. Jika itu Chu Feng benar-benar seperti yang kamu gambarkan, bagaimana mungkin aku tidak ingin dia bergabung dengan Departemen Perbaikan Senjata aku? Pria tua dari Departemen Perbaikan Senjata memiliki senyum aneh di wajahnya. Orang tua yang aneh, jangan coba-coba menggunakannya denganku. Jika aku menang, maka kamu harus lupa memiliki ide untuk Chu Feng. Dapatkah kamu melakukan itu atau tidak? Kata tetua Wei. Baik, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Senyum tua Departemen Perbaikan Senjata menjadi lebih rajin. Segera setelah itu, tatapannya tiba-tiba bergeser ke bawah menuju tempat tertentu. Dia berkata, bocah itu adalah Chu Feng yang kamu bicarakan, kan? Setelah mendengar apa yang dikatakan pria tua Departemen Perbaikan Senjata, tetua Wei juga buru-buru mengalihkan pandangannya ke bawah. Begitu dia melihat apa yang ada di bawah, senyum ringan segera muncul di wajahnya yang sebelumnya serius. Itu adalah senyum penghargaan. Itu karena pada saat ini, orang yang mereka berdua lihat adalah Chu Feng. Chu Feng muncul, memimpin orang-orang dari divisi Asura. Meskipun, secara keseluruhan, hanya Chu Feng dan Bai Ruochen dari divisi Asura yang dapat menarik perhatian orang-orang. Lebih jauh, jika dibandingkan dengan yang lain, divisi Asura Chu Feng tampak jauh lebih lemah. Namun, Chu Feng memiliki ekspresi kepercayaan mutlak di wajahnya. Pajangan semacam itu pastilah gaya seorang jenderal, suasana penguasa. Ini adalah Chu Feng. Bab 1175 persis siapa orang bodoh? Tidak buruk, tidak buruk. Menilai dari penampilannya, Chu Feng ini benar-benar bisa dianggap sebagai bakat luar biasa, dia memang memiliki beberapa kemampuan. Tidak hanya dia tetap tenang ketika menghadapi kematian. Keberaniannya tampaknya berasal dari kedalaman tulangnya. Dia benar-benar berhasil membuat sekelompok bawahan biasa menjadi percaya diri di bawah kepemimpinannya. Semua ini pasti karena Chu Feng. Seperti kata pepatah, kualitas prajurit tergantung pada kualitas jenderal mereka. Jika Chu Feng ini adalah seorang jenderal, dia pasti akan menjadi jenderal dengan kualitas terbaik. Setelah dia melihat Chu Feng, tetua dari Departemen Perbaikan Senjata mulai mengangguk dan memuji dia tanpa henti. Melihat ini, tetua Wei mendengus dingin. Dia berkata, orang tua yang aneh, bukankah kamu bertaruh bahwa Chu Feng akan kalah? Bagaimana kamu bisa mulai memujinya? Orang tua, jangan berkeliling salah mengartikan kebenaran. Aku tidak mengatakan bahwa Chu Feng pasti akan kalah. Aku berkata bahwa dia pasti akan kalah jika dia tidak menyembunyikan kultivasi yang sebenarnya. Namun, jika dia menyembunyikan kultivasi yang sebenarnya, kamu harus ingat bahwa aku bertaruh bahwa ia akan menang. Melihat penampilan percaya diri pada Chu Feng ini, dia pasti menyembunyikan kultivasinya yang sebenarnya, sesepuh dari Departemen Perbaikan Senjata menjelaskan. Tetua Wei mendengus dengan dingin sekali lagi, dan berhenti berdebat dengan tetua Departemen Perbaikan Senjata. Dengan pikiran, kursi pembentukan roh emas yang menyilaukan muncul di bawahnya, yang kemudian dia duduki. Meskipun kedua tetua manajemen ini sangat menghargai Chu Feng dan sangat memikirkannya, para tetua dan murid lainnya sangat berbeda.
Bagi mereka, yang mereka lihat hanyalah budidaya Chu Feng dari peringkat 2 Martial King, dan hampir tidak ada di antara mereka yang berpikir bahwa Chu Feng mungkin menyembunyikan kultivasinya. Dengan demikian, bagi mereka, Chu Feng pasti akan kalah. Pada saat ini, orang banyak sedang berdiskusi dengan semangat. Meskipun ada berbagai macam percakapan, sebagian besar dari mereka jatuh di sepanjang garis meremehkan Chu Feng. Mengatakan bahwa dia terlalu sombong dan tidak tahu dalam ingin menampilkan sedikit keterampilannya di hadapan seorang ahli, serta bagaimana dia akan kehilangan segalanya hari ini. Tepat pada saat ini, Tetua Xie melangkah maju dan berbicara dengan keras. Chu Feng, Lei Yao, kalian berdua sepakat untuk pertempuran hidup dan mati 3 hari yang lalu. Apakah perjanjian ini masih berlaku hari ini? Iya, jawab Chu Feng dan Lei Yao. Lalu, tanda tangani perjanjian hidup dan mati. Pertempuran hari ini, apakah kamu hidup atau mati akan bergantung pada dirimu sendiri. Tetua Xie melambaikan tangannya, dan 2 sinar cahaya terbang keluar dari lengan bajunya, mendarat di depan Chu Feng dan Lei Yao, masing-masing. Mereka adalah 2 formasi roh dunia. Selama seseorang meletakkan telapak tangan seseorang pada formasi, itu akan sama dengan menandatangani perjanjian hidup dan mati. Tanpa ragu-ragu, Lei Yao meletakkan telapak tangannya ke formasi roh dunia di hadapannya, meninggalkan jejak telapak tangannya di atasnya. Chu Feng, aku harus memberitahu kamu bahwa sebaiknya kamu tidak menandatangani perjanjian hidup dan mati ini. Jika tidak, hidup kecil kamu tidak akan menjadi milik kamu lagi. Sebaliknya, itu akan menjadi milikku. Pada saat itu, bahkan jika kamu berlutut dan memohon pengampunan dan memanggil aku leluhur kamu, aku masih tidak akan membiarkan kamu pergi. Karena kamu telah membawa semua ini pada diri kamu sendiri. Setelah menandatangani perjanjian hidup dan mati, Lei Yao menoleh ke Chu Feng dan berbicara dengannya dengan cara mengejek. Suaranya sangat keras. Selanjutnya, nadanya mengandung ejekan dan tawa. Dia berusaha memprovokasi Chu Feng agar menandatangani perjanjian hidup dan mati. Itu adalah provokasi yang sepenuhnya dan sangat jelas. Namun, provokasi semacam itu justru menyebabkan banyak orang mulai tertawa. Bahkan beberapa tetua tidak dapat menahan diri dan mulai tertawa dengan ejekan. Haha, menghadapi adegan seperti itu, Chu Feng tertawa ringan. Dia kemudian berkata, aku tahu bahwa mayoritas orang yang datang ke sini hari ini datang untuk menertawakan aku. Kalian semua berpikir bahwa aku terlalu sombong dan bodoh. Bahwa aku telah membawa kehancuranku sendiri. Termasuk kamu, Lei Yao, kamu juga berpikir begitu, bukan? Tiba-tiba, Chu Feng mengarahkan jarinya ke Lei Yao. Dengan senyum di wajahnya dan tatapan seperti kilat, dia dengan dingin berkata, Lei Yao. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu akan dapat mengalahkan aku? Apakah kamu benar-benar dapat memastikan bahwa aku, Chu Feng, telah menantang kamu sehingga aku bisa membuang hidup aku? Jika aku, Chu Feng, benar-benar sebodoh itu, maka aku tidak akan membunuh jalan keluar dari wilayah Laut Selatan ke Tanah Suci bela diri. Juga aku tidak akan bisa berdiri di sini sebelum kalian semua. Apa? Chu Feng ini bukan seseorang dari Tanah Suci Martialism? Dia dari tempat sampah wilayah Laut Selatan itu? Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, semua orang terkejut. Jika fakta bahwa Chu Feng adalah seorang murid dari hutan Qianwood Selatan sudah sangat mengejutkan semua orang, maka dia yang datang dari daerah Laut Selatan adalah sesuatu yang tidak bisa tidak mereka kagumi. Itu karena, bagi orang-orang di Tanah Suci Martialism, orang-orang dari wilayah Laut Selatan, wilayah Laut Timur, wilayah Laut Barat, dan wilayah Laut Utara semuanya adalah sampah tanpa bakat untuk penanaman bela diri. Bahkan ada orang yang merasa bahwa orang-orang dari 4 wilayah laut tidak boleh dianggap sebagai manusia. Karena akan menurunkan standar apa artinya menjadi manusia jika mereka dianggap sebagai manusia. Namun, Chu Feng ini, terlepas dari apa dia, sudah menunjukkan bahwa dia jenius. Bagi Chu Feng untuk memberitahu mereka semua bahwa dia datang dari wilayah Laut Selatan pada saat seperti itu benar-benar sesuatu yang sangat mengejutkan mereka. Menciptakan kekacauan besar di pikiran mereka. Saat dia melihat kerumunan yang memutar lidah dan memiliki mata yang terbuka lebih lebar daripada sapi, Chu Feng tertawa dingin dan berkata, kalian semua memandang rendah orang lain. Dan menganggap orang yang lebih lemah dari dirimu sebagai sampah. Namun, kamu hanya mampu menindas mereka yang lebih lemah dari diri kamu sendiri. Hanya karena ada sesuatu yang mustahil untuk kalian semua capai, apakah itu berarti bahwa orang lain tidak dapat mencapai hal seperti itu? Tanpa berpikir, kamu secara otomatis merasa bahwa orang-orang yang mencoba melakukan hal-hal seperti itu bodoh, dan terhambat. Namun, hari ini, aku akan memberikan kepadamu semua kalimat sebagai hadiah.
Hanya karena kamu tidak dapat mencapai sesuatu, itu tidak selalu berarti bahwa orang lain juga tidak bisa saat ini. Aku akan membiarkan kalian semua tahu siapa yang benar-benar bodoh. Po. Tepat setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng tiba-tiba menggerakkan tangannya. Menghancurkan telapak tangannya ke formasi roh dunia. Setelah Chu Feng meninggalkan sidik jarinya pada formasi, kedua formasi kembali ke tetua Xie dan berubah menjadi kontrak perjanjian tunggal. Perjanjian hidup dan mati yang selesai yang sekarang ditandatangani oleh Chu Feng dan Lei Yao. Wos. Setelah Chu Feng menandatangani perjanjian hidup dan mati, tubuhnya melompat maju, dan ia tiba di depan ruang tertentu di mana tidak ada seorang pun berada di dalam. Ini adalah tempat yang kerumunan sengaja dibiarkan kosong sehingga Chu Feng dan Lei Yao bisa saling bertarung. Ayo, Lei Yao. Izinkan kami dengan cepat menyelesaikan pertempuran ini di antara kami, sehingga orang banyak akan dapat mengetahui apakah aku atau kamu yang bodoh untuk menandatangani perjanjian hidup dan mati. Kata Chu Feng sambil menunjuk Lei Yao. Hah? Kamu benar-benar sombong dan sombong. Kamu dapat mencapai apa yang orang lain tidak bisa? Tidak mungkin bagi peringkat 2 Martial Kings yang lain menjadi pasangan yang cocok untukku. Apakah kamu menyiratkan bahwa kamu bisa? Chu Feng, ingat ini. Bukan aku, Lei Yao, yang bersikeras membunuhmu. Benar-benar ada jalan menuju surga yang kamu tolak, dan tidak ada jalan masuk ke neraka, namun kamu tetap bersikeras untuk masuk. Diprovokasi oleh Chu Feng di depan banyak orang ini, Lei Yao benar-benar tidak dapat menahan dirinya. Dia mulai menyerang. Kedua tinjunya saling bertabrakan karena keduanya ditembakkan dengan eksplosif. Segera, kekuatan bela diri melonjak seperti gelombang. Di tengah langit, itu berubah menjadi binatang buas raksasa yang sengit. Binatang raksasa itu tingginya 100 meter dan lebar 1000 meter, menyerupai gunung. Dengan suara gemuruh seperti guntur yang menggelinding, ia mengandung energi yang cukup untuk menghancurkan seluruh barisan gunung, hingga mengeringkan seluruh samudera. Ini bukan serangan biasa, melainkan keterampilan bela diri. Meskipun serangan Lei Yao tidak dilakukan dengan kekuatan penuh, itu jelas bukan serangan biasa juga. Dia berencana untuk menyelesaikan pertempuran dengan satu serangan, mengubah Chu Feng menjadi abu secara langsung. Sebenarnya, bukan hanya dia, banyak orang lain yang hadir berpikir bahwa serangan ini darinya sudah cukup untuk mengubah Chu Feng menjadi debu. Namun, sejumlah kecil orang berhasil memperhatikan senyum di sudut mulut Chu Feng.